Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy atau ICP-OAS. Jadi, kelompok 7 itu sendiri terdiri dari saya sendiri, Alvin Saputra Zilani, lalu ada Elsanda Febrianti, lalu ada Ihsan Fatur Rahman, Muhammad Alif, Naufal Nugraha, dan Rika Klah. Jadi, apa sih ICP-OAS itu? ICP-UAS adalah teknik pemisahan sampel khususnya yang terlarut dalam air yang menggunakan plasma dan spektrometer. Teknik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 dan karena keuntungannya saat ini teknik ini banyak digunakan untuk penelitian analisis yang lebih spesifik. Nah, berikut adalah skema alat ICP-UAS. Jadi skemanya itu yaitu pertama-tama sampel masuk lewat pipa kapiler dengan dibantu oleh pompa dan masuk ke nebulizer. Lalu di nebulizer itu sampel dirubah menjadi aerosol. Lalu aerosol tersebut masuk ke dalam chamber untuk dipisahkan. Kalau partikelnya besar, dia akan masuk ke drain. Tapi kalau partikelnya kecil, dia akan menuju plasma dengan bantuan gas argon. Nah, partikel tersebut akan tereksitasi di kulit terendah atau ground state ke kulit terluar atau excited state. Lalu kembali ke ground state dengan mengeluarkan radiasi berupa energi cahaya. Lalu cahaya tersebut masuk ke dalam detektor dan dipisahkan berdasarkan perbedaan panjang gelombang oleh prisma. Masing-masing cahaya dikonversi menjadi sinyal listrik dan sinyal listrik tersebut masuk ke dalam recorder dan dibaca sebagai intensitas. Jadi prinsip utama dari ICP adalah mendapatkan unsur-unsur yang memancarkan karakteristik cahaya pada panjang gelombang yang bisa diukur. ICP perangkat keras dirancang untuk menghasilkan plasma yang mana atom dalam berbentuk gas hadir dalam keadaan terionisasi. Susunan dasar dari ICP adalah terdiri dari 3 tabung yang terbuat dari silika. Tabung ini antara lain tab outer loop, intermediate loop, dan inner loop. Pembentukan plasma bergantung pada cukup kuatnya intensitas medan magnet dan pola arus gas mengikuti pola putaran simetris tertentu. Plasma dijaga dengan induksi dari pengaliran gas. Cahaya yang dipancarkan oleh atom atau ion di dalam ICP dikonversi ke isyarat elektrik oleh fotomultiplier. Interaksi sinyal ini kemudian dibandingkan dengan intensitas yang telah diketahui sehingga konsentrasinya dapat dihitung. Masing-masing unsur akan mempunyai banyak panjang gelombang yang spesifik di dalam spektrum yang bisa digunakan untuk analisa. Langkah kerja ICP. Yang pertama itu ada preparasi sampel. Beberapa sampel memerlukan langkah preparasi khusus seperti penambahan asam, pemanasan, dan destruksi dengan microwave. Yang kedua, nebulasi, di mana cairan diubah menjadi aerosol. Yang ketiga, devolasi atau volatisasi. Pelarut dihilangkan sehingga terbentuk aerosol kering. Yang keempat yaitu atomisasi, ikatan gas putus dan hanya ada atom. Yang kelima, eksitasi atau emisi. Atom memperoleh energi dari tumbuhan dan memancarkan cahaya dari panjang gelombang. Yang keenam, deteksi atau pemisahan. Grating mendispersikan cahaya yang dapat diukur secara kuantitatif. Lalu ada penerapan instrumen. Penetapan kadar logam timbal atau Pb dalam sampel udara ambien. Alatnya itu ada peralatan gelas, high volume air sampler, pemanas listrik, neraca analitik Ohos, kertas saringan Whatman, nomor 41, propipet. Bahannya ada sampel udara ambien,
Aquades, larutan HCl 1:2, H2O2 pekat, larutan HNO3 2:29. Lalu ada prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan larutan standar logam timah atau Pb 100 mg per mililiter. Standar logam timbal atau Pb 1000 mg atau mililiter dipipet sebanyak 10 ml ke dalam labu ukur 100 ml. Larutan ditepatkan dengan larutan HNO3 5% sampai tanda tera dan dihomogenkan. Prosedur kedua, pembuatan larutan kerja logam timbal. Larutan baku timbal 100 mikrogram per mililiter dibuat deret larutan kerja dengan konsentrasi masing-masing 0, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mikrogram per mililiter pada labu ukur 50 mililiter larutan. Kerja masing-masing diukur serapan dengan ICP-OIS pada panjang gelombang 285,353 nanometer. Prosedur kerja ketiga yaitu persiapan contoh uji. Kertas filter terpapar debu diukur dan dicatat panjang dan lebarnya. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian dan dicatat luasnya. Kertas filter diambil satu bagian dan dipotong kecil-kecil dalam gelas piala 250 ml. Potongan kertas filter kemudian ditambah dengan 60 ml larutan asam klorida 1:2 dan ditambah 5 ml hidrogen peroksida pekat. Contoh uji kemudian dipanaskan selama 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Contoh uji yang telah dipanaskan kemudian didinginkan hingga suhu kamar dan ditambahkan kembali dengan 5 ml hidrogen peroksida pekat. Contoh uji dilanjutkan pemanasan selama 30 menit, kemudian didinginkan dan disaring dengan kertas saring atau filter ditampung. Contoh uji dipanaskan kembali dengan ditambahkan larutan asam klorida 1:2 sebanyak 50 ml. Contoh uji dipanaskan kembali selama 30 menit. Kemudian didinginkan dan disaring dengan kertas saring atau filter tampung. Filtrat penyaringan pertama dan kedua kemudian disatukan. Setelah disatukan, filtrat contoh uji dipanaskan hingga mendekati kering. Kemudian ditambahkan dengan 10 ml asam nitrat dengan berbandingan 2:98. Dan dilanjutkan pemanasan selama beberapa menit. Filter contoh uji kemudian didinginkan dan dimasukkan dalam labu ukur 50 ml. Contoh uji ditempatkan dengan asam nitrat kembali yang sama dan dihomogenkan. Contoh uji diukur serapan dengan ICP-OS pada panjang gelombang 283,305 nanometer. Penentuan kadar contoh uji dapat menggunakan persamaan 1. Di sini ada persamaannya ya, CPB itu teman yang tadi sama dengan CT min CB sama dengan VT dikali S per ST per V. Di mana CT-nya itu adalah kadar PB dalam larutan contoh uji yang ya kemudian ada CB, ada kadar PB dalam banko. Kemudian ada VT itu volume larutan contoh uji dalam satuan mili. Terus ada S luas papar debu. Kemudian ada ST luas yang digunakan. Kemudian ada V volume udara yang pada kondisi normal. Kemudian ada penentuan repeatability. Penentuan repeatability ini dilakukan dengan menambahkan kertas filter dengan menggunakan dua standar yang berbeda, yaitu standar terendah dan standar tinggi dari konsentrasi deret larutan kerja. Nah, standar tertinggi yaitu 6 mikrogram per mililiter dipipet dari larutan standar 100 mikrogram per mililiter sebanyak 3 mililiter.
Sedangkan standar terendah yaitu 0,4 mikrogram per mililiter dipipet dari larutan standar 10 mikrogram per mililiter sebanyak 2 mililiter. Perlakuan pada penentuan repeatabilitas sama dengan prosedur persiapan contoh uji. Langkah tersebut diulangi sebanyak 10 kali dan diukur serapan menggunakan ICP-OS pada panjang gelombang 285,353 nanometer. Penentuan repeatability dapat menggunakan persamaan 2 dan 3. Nah, di sini ada persamaan 2 dan 3 ya. Ini ada persen RSD sama dengan SD per X bar dikali 100%. Di mana SD-nya ini standar defisiasi pengukuran repeatability. Dengan X bar-nya itu rata-rata hasil pengukuran repeatability. Kemudian persamaan yang ketiga itu ada persen CV-Horwitz ya. Sama dengan 2 pangkat 1 min 0,5 log C. Di mana C-nya ini konsentrasi yang didapat dari hasil pengukuran dengan satuan mikrogram per mililiter. Oke, yang kelima ada penentuan akurasi. Next. Penentuan akurasi dilakukan dengan menggunakan dua standar, yaitu standar terendah dan standar tertinggi dari konsentrasi deret larutan kerja. Standar tertinggi yaitu 6 μg per mili, dipipet dari larutan standar 100 μg per mili, sebanyak 3 mili dan ditera dalam labu ukur 50 mili menggunakan larutan HNO3 5%. Untuk penentuan akurasinya tersendiri yaitu, sedangkan standar terendah yaitu 0,4 μg per mili dipipet dari larutan standar 10 μg per mili sebanyak 2 mili dan ditera dalam labu ukur sebanyak 50 mili menggunakan larutan HNO3 5%. Langkah tersebut diulangi sebanyak 10 kali dan diukur serapan menggunakan ICP-OS pada panjang gelombang 285,353 nanometer. Penentuan akurasi dapat menggunakan persamaan 4. Berikut adalah persamaannya. Untuk persamaannya sendiri adalah persen trueness sama dengan konsentrasi terukur per konsentrasi sebenarnya dikali dengan 100%. Next. Untuk yang keenam adalah penentuan MDL atau Method Detection Limited. Untuk penentuan MDL ini, kertas filter yang telah dibagi menjadi 4 bagian, diambil satu bagian dan dipotong kecil-kecil dalam gelas piala 250 mili kertas filter. Kemudian ditambah dengan 5 mili larutan standar timbal atau PB, 10 μg per mili. Perlakuan pada penentuan MDL sama dengan prosedur persiapan contoh uji. Langkah tersebut diulangi sebanyak 10 kali dan diukur serapan menggunakan ICP-OS pada panjang gelombang 285,353 nanometer. Penentuan MDL dapat menggunakan persamaan 5 dan 6. Untuk persamaannya sendiri adalah MDL sama dengan T student kali SD. Dan untuk persamaan keenamnya itu LOQ sama dengan 10 kali SD. Di mana T student itu adalah sama dengan 10 kali pengulangan atau 2,896. Sedangkan SD-nya tadi adalah standar deviasi pengukuran MDL. Selanjutnya penentuan IDL atau Instrument Detection Limited. Penentuan IDL dengan cara pelarut yang digunakan yaitu asam nitrat 5% diukur serapannya sebanyak 10 kali menggunakan ICP-OS dengan panjang gelombang 285,353 nanometer. Penentuan IDL dapat menggunakan persamaan 7.
Persamaannya yaitu IDL sama dengan 3 kali SD, di mana SD yaitu standar deviasi pengukuran IDL. Aplikasi ICP-OIS. Yang pertama, pada bidang petrokimia, yaitu penyulingan minyak bumi, kemudian produksi minyak pelumas. Yang kedua, pengujian kualitas air, yaitu penentuan kadar logam dan mineral seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan besi. Dan yang ketiga, analisis tanah untuk pertanian, yaitu menentukan kandungan fosfor dalam tanah, kemudian mengukur kandungan nutrisi dalam tanah. Dan yang keempat ada pada bidang analisis farmasi, yaitu menunjukkan kontaminasi logam berat dalam obat-obatan. Ada kelebihan dan kekurangan ICP-OIS, yaitu kekurangannya. Yang pertama, kapabilitas sedang dalam deteksi konsentrasi rendah, namun lebih baik dari FAAS. Kemudian, kesulitan untuk analisis senyawa halogen dan dimungkinkan terjadi gangguan spektral pada saat pendeteksian. Yang ketiga, hanya menggunakan sampel saat penggunaan ICP-OIS. Kemudian, kelebihan dari ICP-OIS yaitu sensitivitas yang tinggi, dipengaruhi oleh temperatur arus listrik di sekeliling flame, menyebabkan partikel sampel terdifusi sempurna. Akibatnya, sedikit sekali sampel yang hilang. Kevakuman spektrofotometer membuat ICP lebih sensitif daripada AAS. Kemudian, ketepatan yang tinggi. ICP dapat mengontrol suhu, memiliki mass flow control sehingga aliran gas seperti AR terjamin stabil. Kemudian, selanjutnya, mempunyai spektrometer dengan resolusi yang tinggi. Dapat menganalisis logam dengan tepat. Kemudian, pengaruh matrik lain sangat kecil, dan kelebihan selanjutnya, range konsentrasi yang dideteksi cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.